Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natania Rambu Babaniri, NIM 2388050, mahasiswa Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Kristen Wirawacana Sumbar. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Microteaching yang diampu oleh Ibu Yohanan Jurumana SPD MPD dan Ibu Fidriana Oktaviana Bano SSI MSI. Dalam video ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi sel pada sistem pertahanan tubuh manusia. Kompetensi dasar materi yaitu 3.1 menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh manusia. 4.1 melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun. Antigen merupakan zat yang dapat merangsang sistem imunitas atau pertahanan tubuh manusia untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan dan proteksi tubuh terhadap patogen atau penyakit. Patogen dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, dan racun yang membahayakan tubuh. Antibodi atau imunoglobulin merupakan protein larut yang dihasilkan oleh sistem imun sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan yang akan bereaksi dengan antigen. Antibodi dapat ditemukan pada cairan ekstraseluler berupa plasma darah, getah bening, mukus, dan jaringan serta permukaan sel B. Mekanisme pertahanan tubuh pada manusia dibagi atas dua bagian. Yang pertama, sistem pertahanan non-spesifik. Yang kedua, sistem pertahanan spesifik. Sistem pertahanan non-spesifik dibagi menjadi dua. Yang pertama, non-spesifik eksternal dan yang kedua, non-spesifik internal. Sistem pertahanan non-spesifik eksternal merupakan sistem pertahanan tubuh Sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal merupakan sistem pertahanan tubuh kedua, di mana sistem pertahanan ini bekerja jika ada antigen yang berhasil masuk ke dalam tubuh manusia, contohnya sel darah putih. Sistem pertahanan spesifik merupakan sistem pertahanan ketiga tubuh. Jika bakteri atau virus berhasil melewati pertahanan non-spesifik eksternal dan spesifik internal, maka sistem pertahanan spesifik akan bekerja melawan bakteri atau virus tersebut. Sistem pertahanan tubuh spesifik terdiri dari limfosit B dan sel limfosit T. Ketika antigen menempel pada reseptor limfosit B, maka hal tersebut akan merangsang limfosit B berubah menjadi sel plasma. Sel plasma akan memproduksi antibodi khusus untuk antigen yang merangsangnya. Sel limfosit T dibagi menjadi tiga. Yang pertama, limfosit T sitotoksik yang berfungsi menghancurkan sel yang terinfeksi antigen. Kedua, limfosit T pembantu yang membantu untuk mengenali antigen. Dan yang terakhir, sel limfosit T memori yang berfungsi untuk mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Peradangan adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh manusia. Ketika suatu jaringan tubuh terinfeksi oleh virus atau bakteri, maka sistem pertahanan akan melepaskan sel darah putih bersama dengan zat kimia lainnya menuju daerah yang terinfeksi. Pelepasan limfosit ini akan menyebabkan peningkatan aliran darah yang membuat daerah sekitar infeksi menghangat. Kemudian zat kimia yang ikut dilepas sistem pertahanan tubuh akan mengakibatkan kebocoran sehingga area infeksi akan membengkak dan menjadi nyeri akibat mengenai sistem saraf. Alergi adalah reaksi pertahanan tubuh terhadap sesuatu yang dapat menyebabkan reaksi tubuh seperti batuk, gatal-gatal, kemerahan maupun sesak nafas. Pencegahan dan penyembuhan penyakit yang dapat dilakukan adalah dengan cara berkonsultasi ke dokter dan melakukan imunisasi. Imunisasi adalah suatu tindakan pemberian vaksin yang diberikan kepada seseorang sejak ia balita agar memperkuat sistem kekebalan tubuh.